Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berdiskusi tentang tahap problem analisis yang bertujuan untuk membuat proyek dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang ditampu oleh Pak Fadil Ramdhani dan Ibu Yeti Yuniarti. Di tahap ini kami akan berdiskusi tentang problem analisis. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator Bimo Erlangga dengan nomor NPM 21150310076 dan rekan-rekan saya, silakan. Abi dulu. Baik, terima kasih Bimo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Bukhari dengan NPM 211503100. Baik, cukup. Selanjutnya Kelana. Kenalkan, nama saya Kelana Abimanyu dengan NPM 2115031001088 dan selanjutnya Surya. Kenalkan, nama saya Muhammad Zura Rahman dengan NPM 21150310094. Selanjutnya Heriko. Ya, perkenalkan, nama saya Riko Prediansa dengan NPM 2115031001082. Lalu Saudara Raffi. Kenalkan, nama saya Raffi Jonodriga dengan NPM 21150310006. Kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih buat rekan-rekan. Sekarang ya, yang punya opini atau saran tentang apa problem di sekitar lingkungan mahasiswa bisa menyarankan di forum ini dan kita akan memecahkannya sebagai solusi. Baiklah. Jadi bagaimana ini? Jadi menurut saya kan kita ini sedang kuliah, ada tugas dari Bapak Bapak Fadil dan Ibu Yeti. Nah, kita juga mempunyai banyak sekali tugas dari setiap mata kuliah, termasuk salah satu tugas ini. Nah, kalau kita tidak mengetahui jadwal atau tidak bisa memanajemen waktu, tentunya kita sebagai mahasiswa sangat sulit untuk mengatur waktu itu sendiri. Nah, jadi menurut saya, dari pendapat saya sendiri, kita tuh harus membuat suatu aplikasi di mana aplikasi tersebut dapat memudahkan kita dan dapat memanajemen setiap tugas yang diberikan oleh dosen kita. Tapi tidak melulu harus tugas dari dosen atau seperti kayak ada seminar-seminar lain atau kayak ada tugas-tugas lain lah, tidak melulu harus berfokus pada tugas kuliah. Seperti itu kalau dari. Jadi kita buat aplikasi tugas gitu ya, jadwal tugas gitu, tapi tidak jadwal tugas kuliah saja. Misal kita ikut webinar, kita masukin ke aplikasi tersebut untuk dibuat jadwalnya. Nah ya, seperti itu sih kalau menurut saya. Oh, bagus sih, bagus. Ada dari. Saya juga setuju, karena kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, kita keteteran gitu dengan deadline yang mungkin mepet, atau kita yang terlalu santai atau terlalu meremehkan. Tentang dari Riko ini. Izin Riko ya. Yang saya tangkap ini lumayan bagus ide dari saudara Riko sendiri, karena kita sebagai maba yang semakin kesini semakin banyak tugas kan, semakin lupa deadline-nya kapan. Jadi kan aplikasi ini bisa membantu kita untuk mempermudah Death Note itu sendiri ya. Jadi kayak sangat berguna kayaknya aplikasi ini nih. Mantap Riko idenya. Iya, sangat mantap. Iya, benar saudara Riko apa yang dikatakan saudara Abi. Ini memecahkan suatu permasalahan di maba-maba seperti kita ini. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita menerapkannya. Itu yang harus kita cari, ya kan saudara Bimo Erlangga?
Ya itu cara menerapkannya kemana itu. Mungkin kita nanti akan diskusi lagi. Izin menanggapi, untuk ide saudara Riko sebenarnya udah sangat bagus ya. Tapi itu tuh buat aplikasinya memerlukan akun nggak sih? Atau memerlukan nggak cuman aplikasi buat tanggal, tugas, deadline kayak gitu aja? Apa nggak ada fungsi yang lain? Saya Izin menanggapi. Menurut gimana itu? Ya, kalau misalnya suruh buat akun itu memerlukan database gitu. Dan yang dimana database itu biasanya baik. Tapi kan kita ini kan sendiri pasti tidak kan misalnya mau dipakai untuk satu kelas. Nah, jadi kemungkinan kita harus membuat akun menurut saya walaupun menggunakan database sih. Gimana? Kita buat akun lebih mudah ya tapi ya. Tapi bisa juga kalau menurut saya sendiri tuh waktu kita membuat akun itu kita bisa gimana ya, bisa untuk 1 orang atau mungkin 50 orang atau 100 orang seperti itu sih. Takutnya nanti kan kita tuh targetnya jangan mahasiswa saja tapi kalau bisa seluruh orang gitu. Jadinya bisa untuk dia sendiri, bisa untuk satu kelas atau satu angkatan mungkin. Seperti itu. Di luar mahasiswa juga bisa ya nggak sih? Ya, yang penting kan itu tujuannya untuk memanajemen waktu kan, supaya tugas-tugas itu ini terselesaikan semua. Benar. Jadi itu sebenarnya aplikasi pengingat deadline tugas. Ya, ya betul, aplikasi pengingat deadline tugas kita. Tugas dalam kegiatan kita. Ya, aktivitas nggak melulu harus tugas sih, mungkin kita ada aktivitas pertemuan mungkin atau gimana gitu. Iya, supaya kita maksimalkan kegiatan tersebut atau tugas itu. Jadi saran saya sendiri itu nanti kita tuh harus ada kayak apa, notifikasi gitu, atau mungkin setengah atau sejam sebelum deadline atau 6 jam sebelum deadline gitu. Nah, nanti notifikasinya itu seperti disiakat kalau pelajaran Bapak MISPA itu kan. Ya, tidak bisa di-mute. Tidak bisa di-mute. Suaranya juga keras. Jadi mudah gitu. Jadi nggak ketutup sama notifikasi lain. Iya. Bakal itu tentu. Atau mungkin ada saran aplikasi lain yang lebih berfungsi gitu, lebih mengatasi permasalahan kita. Ya mungkin waktu itu sendiri. Mungkin ada yang masalah lain gitu, bisa kasih pendapat. Jadi gini ya saudara Riko, aplikasi kita ini seperti aplikasi reminder gitu ya, kayak Google Calendar atau Trello atau Color Note app atau reminder handphone gitu nggak sih? Iya, seperti itu. Berarti kita harus nyari pembedanya ya kok ya. Ya, jadi ya seperti itulah pembedanya tuh harus adalah notifikasi setiap 6 jam sekali mungkin, 6 jam sebelum deadline mungkin, seperti itulah. Pokoknya kita harus beda dan lebih bagus gitu. Diusahakan juga jangan sampai ada kayak trouble masalah aplikasi ya, seperti itu sih ke depannya. Biar aplikasi ini nanti berfungsi juga untuk kalau bisa untuk seluruh mahasiswa di uni lain sih. Lebih bagus untuk kalangan keluar lagi gitu. Itu. Izin menanggapi ya, saran dari saudara Riko sih udah sangat bagus ya. Tapi permasalahannya kan
kita ini termasuk awam dalam pengkodingan. Itu gimana cara kita bisa membedakan notifikasi yang disebutkan saudara Riko tadi seperti 6 jam sebelum, 1 jam sebelum, dan sebagainya, itu bagaimana? Mungkin kita sendiri nantikan seperti nantikan sistemnya tuh, menurut saya sistemnya tuh nanti misalnya dipakai untuk satu kelas. Nah, nanti ada satu orang yang memanajemen tugas-tugas yang diberikan dari dosen-dosen misalnya. Nah, nanti di dalam untuk mengisi tugas-tugas tersebut ya seperti tersedia judulnya. Kemudian mungkin ada juga bisa mengupload tugasnya, tugas PPT-nya atau tugas apanya bisa diupload. Nah, kemudian ada bisa mengisi deadline-nya dan bisa juga mengisi yang namanya fitur ingatkan. Nah, ingatkan itu sendiri nanti atau mungkin dibuat 6 jam sebelum deadline atau dibuatkan jam sendiri. Misalnya deadline-nya jam 12 nanti siang. Nah, nanti di fitur ingatkan itu dibuatkan seperti jam 6 pagi sudah ada muncul notifikasi, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk lebih jelasnya untuk pengkodingan, kita sendiri mungkin masih awam sih untuk pengkodingan. Nanti kita lebih Untuk belajar lagi. tahap untuk tahap pengkodingan juga kan masih ke tahap 3 nanti gitu. Yang penting kita sudah menemukan problemnya dulu. Betul. Jadi coding itu bisa kita maksimalin lah, belajar dulu gitu. Seperti Kelana ini kan sudah Ya, saya rasa kelas ini sudah banyak memahami tentang codingan seperti ini. Kelana Belum belajar. Ya, insya Allah lah. Ya, pada intinya untuk minggu pertama ini kan nanti kan kita sampai berapa minggu gitu kan, sampai berapa pertemuan. Nah, nanti pada intinya di minggu pertama ini kita tahu dulu problem analisis dan aplikasi apa yang dibuat. Nah, nanti pertemuan selanjutnya nanti kan ada progres selanjutnya apa yang akan kita lakukan seperti itu. untuk tahap selanjutnya kan kita desainnya, tahap kedua desain aplikasinya, baru kita ke program codingnya. Kalau desain kan menurut saya Riko ini punya banyak inspirasi kalau untuk desain. Ya, kalau untuk masalah desain sendiri bisa lah, itu gampang. Bisa kita atasi, kita buat desain yang semenarik mungkin dan semudah mungkin dan sesimpel mungkin. Seperti itu sih sarannya. Iya, mantap. Cuman masalah desain kita bahas ke minggu kedua. Problem kita manajemen waktu ya problemnya. Berarti Iya. kita minggu ini harus fix dulu aplikasi apa yang bakal kita buat. Ya. Untuk saudara Abi atau saudara Rahman, apakah ada aplikasi yang ingin dikemukakan biar kita bisa mencari referensi dari aplikasi yang lain? Iya. Karena bagaimana Abi juga sudah kasih pendapat Abi. Baik. Untuk saya sendiri sih yang di dalam benak saya yang masih saya umpat-umpat ini ya, itu tentang reminder inilah. Soalnya kan saya juga pernah ketinggalan seperti tugas. Pasti kan juga rasanya nggak enak untuk maba sendiri kan. Jadinya kalau ada aplikasi yang disebutkan saudara Riko tadi sangat membantu saya. Oh ya, untuk saya berharap untuk kelompok ini kan, untuk kita kan sebagai mahasiswa yang masih awam dalam pembuatan aplikasi, terutama pengkodingan gitu ya. Saya berharap nih saling bekerja sama gitu kan. Sama-sama kita kan sama-sama belajar juga. Baik. Itu saja sih yang saya harapkan. Bagaimana saudara Surya? Ya, saya sih sudah setuju ya dengan
aplikasi yang disarankan oleh saudara Riko tadi, menurut saya udah sangat bagus dan sangat dibutuhkan untuk kita sekarang sebagai maba ya. Silakan moderator diteruskan. Bagaimana sendiri menurut moderator Bimo Erlangga? Ya, menurut saya juga sih aplikasinya sih bermanfaat ya. Apalagi dari pengalaman-pengalaman kita, deadline sering mepet, seperti kalkulus ya, seperti yang lain. Sering kejadian ya, mungkin dengan aplikasi ini kita akan terbantu dan lebih memudahkan kita sebagai pengingat tugas kita agar tidak lalai atau lupa gitu ya. Menurut saya bagus banget sih, keren sih idenya Riko. Cuman ide ini harus masih kita bulatkan dan kita cari purpose-nya lebih banyak, goals-nya lebih banyak. Terus kita cari kemungkinan-kemungkinan negatif dari aplikasi kita. Jadi kita udah siap untuk kemungkinan-kemungkinan yang di luar pemikiran dari kita. Iya nggak sih? Jadi bisa disimpulin ya. Jadi kita membuat sebuah aplikasi pengingat tugas kegiatan kita ya, untuk yang di luar mahasiswa gitu. Dengan problemnya itu ya manajemen waktu. Menurut saya sih sudah cukup jelas ya apa yang ingin kita kerjakan, dari mulai problem analisis dan aplikasi yang ingin kita buat. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapi atau masalah kekurangan yang mungkin bakal kita hadapi di pembuatan aplikasi ini. Sejauh ini sih menurut saya kita belum tahu problemnya. Problem yang paling utama itu cuma satu, yaitu masalah pengkodingan saja menurut saya. Tetapi tidak tahu kalau ada teman yang lain ada nanti ke depannya ada masalah selain pengkodingan. Kelana katanya dengar hacker deh. Enggak, bukan. Abi yang hacker. Oke, karena di pembahasan kita kali ini adalah mengenai problem analisis. Jadi udah ketemu ya problem analisis kita apa, dan kita bakal lanjut ke next pembahasan berikutnya gitu, moderator. Next step ya. Oke, dari sini saya tutup ya. Iya. Jadi problem sudah ditemukan dan solusinya yaitu aplikasi pengingat jadwal atau kegiatan kita ya. Dari problemnya itu manajemen waktu. Oke. Jadi bisa kita tutup ya. Nama aplikasi sendiri. Ini diskusi bisa ada yang ingin mengemukakan pendapat. Menurut saya kalau nama aplikasi sendiri nanti kita pikirkan lagi. Yang penting intinya tuh kita akan membuat aplikasi untuk memanajemen waktu kita itu sih. Siap. Oke. Moderator, kembali kepada moderator. Kedengeran nggak suara saya? Dengeran moderator. Oke. Jadi untuk nama sendiri kita bahas selanjutnya aja. Next step. Jadi di sini bisa kita tutup ya. Ya, siap. Oke. Sekian diskusi kami. Maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.